Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyo Utomo. Kalau sebelumnya Mitsubishi New X-Force HEV sudah kita review, kali ini adalah Mitsubishi New X-Force Ice yang varian Ultimate with Premium Package. Untuk harga, OTR Jakartanya di 424 juta rupiah per Agustus 2026. Itu lebih murah 46 juta dibandingkan yang varian HEV yang sudah saya review di video sebelumnya. Nah, apa saja perbedaan dari mobil ini dibandingkan yang versi awal-awal? Yuk kita bahas. Untuk lampu utama, dia menggunakan proyektor LED 2 buah dengan LED DL berbentuk huruf T atau Toss Hammer seperti khasnya dari mobil Volvo yang berperan juga sebagai lampu sein LED. Di bawah sini ada fog lamp depan LED, garis warna grey di bumper depan, dan untuk fascia depannya dia memakai desain New Generation Dynamic Shield dari Mitsubishi. Oh, untuk grill depannya sendiri berwarna hitam buat varian ICE, tanpa ada garis putus-putus berwarna silver dan tulisan HEV seperti pada varian hybrid. Selain itu, ada kamera depan untuk kamera 360 di bawah logo Mitsubishi dan sensor radar buat fitur Diamond Sense. Selain sensor radar, fitur Diamond Sense juga bekerja dengan kamera stereo di belakang kaca windshield depan, yaitu ada Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Automatic High Beam, dan Leading Car Departure Notification. Tapi sayangnya tidak memiliki Lane Keeping Assist dan Traffic Jam Assist seperti yang ada di rivalnya. Untuk velg, dia berukuran 18 inch 5 twin spoke two-tone polish, tapi ini tidak memodel aerodinamis seperti pada varian hybrid. Dengan profil ban 225/50 ring 18. Ban itu memakai Dunlop SP Sport Max 060. Dan depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson Struts. Ada over fender berwarna hitam doff yang menjadi ciri khas crossover. Kaca spion berwarna hitam khusus buat opsi premium package dengan lampu sein LED, kamera samping di bawahnya, dan ada indikator blind spot monitor di dalamnya. Untuk atapnya berwarna hitam, jadi unit mobil Mitsubishi New X-Force Ice ini berwarna dual tone dan roof rail berwarna hitam. Door handles warna bodi model tarik dengan akses maki mode pencet di pintu driver. Tidak ada tulisan HEV di samping sini buat varian ICE. Ada motif ala-ala diamond di side body molding. Dan untuk lem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang menggunakan torsion beam. Ngomong-ngomong soal suspensi dari New X-Force ini mengalami improvement yang diklaim lebih nyaman dibandingkan versi awal-awal. Buat dimensinya sendiri, Mitsubishi New X-Force memiliki panjang 4390 mm, lebar 1810 mm, tinggi 1650 mm, wheelbase 2650 mm, dan ground clearance di 222 mm, atau lebih tinggi 10 mm dibanding yang X-Force Hybrid. Buat lampu belakangnya sendiri menggunakan LED untuk lampu senja berbentuk huruf T atau Toss Hammer, sedangkan untuk lampu sein dan lampu mundur sudah memakai LED juga. Ada reflektor, parkir sensor belakang 4 titik, panel warna grey yang mengiringi housing reflektor, dan untuk knalpot berada di sebelah kanan sini yang menghadap ke bawah. Lanjut, ada lampu plat nomor LED, kamera mundur, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, rear upper spoiler berwarna hitam, dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara keseluruhan. Overall, eksterior dari Mitsubishi New X-Force Ultimate Premium ini gak jauh beda sih dibandingkan versi awal-awal, kecuali untuk fascia depannya yang memiliki sedikit ubahan di grill depan. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Untuk mesin dia berkode 4A91 1500cc 4 silinder 16 katup naturally aspirated dengan teknologi MyFac. Nah, mesin ini sama persis yang digunakan pada Mitsubishi Xpander dengan output tenaga sebesar 102 dk di 6000 rpm dan torsi 141 Nm di 4500 rpm. Itu lebih kecil 3 dk dan lebih besar 7 Nm dibanding mesin 1600cc hybrid.
ada mode ABS di sebelah kiri sini. Untuk uang mesin sudah dicat warna bodi. Begitu juga dengan kap mesinnya lengkap dengan peredam. Untuk Mitsubishi New X-Force ini baik yang ICE maupun HEV dirakit langsung di Indonesia alias CKD. Mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Beda dengan mesin hybrid yang menggunakan transmisi 2-speed transaxle. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat ban doting depannya sendiri menggunakan plastik keras di atas dan di bawah. Dan soft touch kulit di armrest, serta ada motif ala-ala diamond di atas door trim. Di atas ada door handle saver dengan list saver di sekeliling. Di tengah ada pengunci pintu, electric mirror dengan electric key track dan auto folding. Power window yang auto hanya di sisi driver dan pengunci jendela. Finishing di screen power window-nya black glossy lengkap dengan ambient light di bawahnya. Dan di bawah ada speaker yang sudah pakai premium dari Yamaha khusus buat opsi premium package, door pocket, dan tempat botol. Transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest. Di bawah dashboard sisi driver, ada ventilasi AC untuk mendinginkan kaki. Ada laci penyimpanan tertutup, headlamp leveling, tombol untuk buka tutup power back door, dan 3 tombol kosong. Lanjut ke atas, ada laci penyimpanan terbuka, kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan list saver, dan untuk ban dashboard menggunakan plastik keras. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Untuk instrumen cluster, dia menggunakan full layar berukuran 8 inch dengan individual door warning. Sementara untuk suhu mesin dan fuel gauge-nya menggunakan digital model kalkulator. Nah, untuk isi MID-nya sendiri sih, ya sama persis lah ya seperti yang versi awal-awal. Jadi kita nggak perlu lagi liatin isinya. Setirnya 3 palang yang sudah dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2. Motif perforated di kiri kanannya, panel black glossy di kiri kanan spoke, dan panel silver di bawah spoke. Untuk airbag ada 6 untuk Mitsubishi New X-Force yang varian Ultimate ini. 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudian setir, yang jempol kiri untuk urusan MID dan audio steering switch. Sedangkan yang jempol kanan, untuk keperluan cruise control yang sudah adaptif yang bisa kalian atur jaraknya, lengkap dengan Bluetooth teleponi, voice control, dan ada tombol untuk mengakses ke kamera 360 di layar tengah dengan 4 angle yang berbeda-beda. Di belakang kemudian setir, di sebelah kiri ada saka wiper yang mantapnya sudah auto yang bisa diatur sensitivitasnya dan wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan, ada saka lampu sein dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saka utama yang sudah auto, fog lamp depan, dan ada tombol untuk mengaktifkan automatic high beam. Untuk pengaturan setir, knee tilt, dan teleskopik. Untuk infotainment sistemnya sendiri sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 12,3 inch, mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, dan memiliki Yamaha Premium Sound sebanyak 8 speaker khusus buat opsi Premium Package. Nah, untuk isi infotainment system sendirinya mirip ya seperti yang versi awal-awal, jadi kita tidak perlu liatin isi-isinya. Termasuk ada ini, informasi kendaraan yang isinya ada avionics yang terlihat seperti ala-ala pesawat-pesawat gitu ya, mantap. Di bawah layar tengah ada tombol hazard dan ventilasi AC 2 biji. Untuk AC, dia sudah menggunakan dual zone auto climate control. Jadi di sisi driver maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya secara terpisah.
paling dingin bisa mencapai 18 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 32 derajat. Serta dia memiliki alat semburan lengkap. Ke kaca depan untuk defogger depan, ada defogger belakang, ada Nano X terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus atau bakteri ke dalam kabin, ada mode dry untuk mengeringkan badan Anda kalau habis kehujanan gitu, ada mode max cool untuk mendinginkan kabin ke paling maksimal, dan ada memori untuk menyimpan pengaturan AC favorit kita. Di bawah sini ada power outlet, port USB Type-C untuk charging, port USB Type-A untuk coloking ke head unit, dan Qi wireless charging. Untuk gear shifternya, dia memodel konvensional untuk yang varian ICE ini. Beda ya dengan varian HEV yang menggunakan elektronik yang terlihat lebih modern. Nah, transmisinya ini lengkap dengan low gear mode, dan ada tombol DS ini untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Di sebelah kanan gear shifter ada push button ignition, dan ada toggle switch untuk mode berkendara yang totalnya ada 4 untuk Mitsubishi New X-Force ICE ini, yaitu ada normal, wet, gravel, dan matte. Di sebelah kiri gear shifter ada electronic parking brake dengan auto hold. Ada 2 cup holder, armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch kulit. Yang dibaliknya ada konsol tengah yang cukup dalam, tapi sayangnya untuk varian ICE ini tidak kedapatan ventilasi AC untuk mendinginkan makanan atau minuman di dalam konsol tengah sini seperti yang ada di varian HEV. Di sebelah kanan konsol tengah ada laci penyimpanan terbuka untuk menaruh HP. Begitu juga di sisi kiri. Untuk jok, dia memakai bahan kulit berwarna hitam dengan stitching warna putih. Ada airbag di kiri kanan jok depan. Seatbelt untuk penumpang depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki hair adjuster. Ada airbag di PRB. Henggi depan mode di track. Untuk warna platformnya berwarna hitam sehingga terlihat sporty dan mewah. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu LED. Untuk spion tengah sudah auto dimming. Ada indikator seatbelt untuk penumpang belakang termasuk untuk penumpang tengah. Ada lampu baca kiri kanan untuk penumpang depan yang mantapnya ini sudah LED ya untuk versi improvement ini. Beda dengan versi awal-awal yang masih menggunakan halogen. Serta ada saklar untuk ngontrol shade dari panoramic roof. Kita buka shade-nya terlebih dahulu. Nah, untuk panoramic roof ini baru ya buat Mitsubishi New X-Force ini ya. Tapi sayangnya kaca ini tidak bisa dibuka ya, alias kaca mati seperti pada panoramic sunroof pada umumnya. Sun visor di sisi driver lengkap juga dengan card holder, cermin dan lampu LED. Serta di sisi driver kedapatan hand grip mode di track. Oh iya, yang nggak ada di Mitsubishi New X-Force ini yang malah ada di versi awal-awal adalah tempat penyimpanan kacamata ya. Ada tweeter dari Yamaha Premium Sound di pilar A situ. Ada airbag di sisi penumpang depan. Ada bahan soft touch kulit di dashboard sisi penumpang depan dengan stitching warna putih untuk yang varian Ultimate Premium ini dari Mitsubishi New X-Force ini. Beda ya dengan versi awal-awal yang menggunakan bahan fabric. Serta ada laci penyimpanan terbuka untuk menaruh HP di atas glove box dengan ambient light. Nah, ngomong-ngomong soal glove box, dia sudah memiliki soft opening. Serta ini layout dari doktrin depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok driver, elektrik 8 arah khusus buat opsi premium package. Serta ada tuas untuk membuka kap bensin di bawah sini. Dotin belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bar soft touch kulit di armrest dan ada motif ala-ala diamond di atas door trim, tapi minus ambient light.
Di bawah ada speaker, door pocket, dan tempat botol. Sedangkan di atas ada power window sejajar armrest dengan panel black glossy di sekeliling dan door handle saver dengan list saver di sekelilingnya. Oke, duduk di bangku belakang dari Mitsubishi New X-Force ini, saya tingginya 169 cm. Untuk legroom ini sangat lega dan bahkan paling lega di kelasnya. Begitu juga untuk headroomnya meskipun dengan panoramic roof. Mantap! Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok driver sangat leluasa serta bisa seronjoran ke depan. Kenapa bisa begitu? Lihat di bawah nih guys. Dia tidak ada baterai dari sistem hybridnya buat varian ICE ini. Dan paha saya tertepang dengan baik ya. Di belakang jok driver ada seat back pocket, termasuk di bagian atas ini untuk menaruh HP. Begitu juga di belakang jok penumpang depan. Di tengah sini ada ventilasi AC 2 biji untuk penumpang belakang. Dan di bawah sini ada port USB Type-C dan Type-A untuk charging. Pengat depan tapi ada tonjolan. Beda ya dengan varian HEV yang lantai tengahnya ini rata. Ini penampakan panoramic roof-nya dari penumpang belakang. Di atas ini ada lampu kabin belakang yang sudah LED juga. Handgap untuk penumpang belakang mau dari trek lengkap dengan kait di kiri kanannya. Seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover yang penempatannya di pilar D situ. Lengkap juga dengan laci penyimpanan terbuka di kiri kanannya juga untuk penumpang belakang. Untuk menaruh HP atau apa gitu. Headrest, tiga-tiganya ada sebuah untuk penumpang belakang termasuk untuk penumpang tengah. Dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Untuk penempatan seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah bagian belakang di pilar D situ. Ada armrest untuk penumpang belakang. Nah, untuk menurunkan armrest tinggal tarik tuas ini. Tapi sayangnya ini harus membutuhkan 2 tangan. Sebentar. Nah, kayak gini dengan akomodasi 2 cup holder. Nah, kalau armrestnya diturunkan maka ada sensasi ala-ala captain seat gitu. Nah, kelebihannya Anda bisa menaruh barang kecil tapi panjang kayak box TV, ski atau apa gitu. Selain itu, ada ISOFIX untuk jok belakang kiri kanan serta memiliki lipatan 40-60 dan ini bisa dilebarkan untuk memaksimalkan kenyamanan. Nah, di sebelah kiri sini diposisikan paling rebah, sedangkan di sebelah kanan sini diposisikan paling tegak. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tali di sebelah headrest. Ini pasti nampulnya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya rata lantai sampai bagasi, serta ada top tether dari ISOFIX. Oke, sekarang kita ke bagasi yuk. Untuk membuka power back door, selain menggunakan kick sensor, tombol di kabin driver, atau tombol dikunci, tinggal pencet tombol elektris di atas plat nomor. Buat kapasitas bagasi dari Mitsubishi New X-Force ini terlihat sangat besar meskipun jok belakangnya ditegakkan. Dan ini lebih luas dibanding kompetitornya. Mantap! Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Nah, yang versi 40-nya di sebelah kiri. Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi halogen dan kait. Sedangkan di sebelah kiri kanan bagasi ada laci penyimpanan terbuka. Di sebelah kanan bagasi ada penempatan toolkit dan dongkrak. Dan di bawah bagasi ada ban serep temporary. Untuk lantai bagasi ini bisa diatur ketinggiannya buat yang varian ICE. Ini sekarang diposisikan paling tinggi. Kalau ini diposisikan paling rendah untuk membawa barang yang lebih tinggi. Tapi kekurangannya, pelipatan jok belakangnya tidak rata sampai bagasi karena ada tanjakan yang lumayan tinggi. Untuk menutup pintu bagasi, tinggal pencet tombol ini. Tangki bensin di sebelah kiri. Bensin tanpa timba saja ya. Ada akses maki mode pencet di pintu penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan.
Pengaturan jok penumpang depannya manual ya, tidak menggunakan etik seperti yang ada di jok driver. Oke teman-teman, sekian dulu reviewnya tentang Mitsubishi New Xforce Ice yang varian Ultimate Premium. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Coba di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah, dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.